Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangannya objektif, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif. Oke, pada pagi hari ini saya akan coba membahas tentang value. Value atau nilai ya. Jadi nilai tentang seseorang di mata orang yang lainnya. Sebelumnya saya mau menegaskan kembali bahwa yang akan saya sampaikan ini bukan dari profesional di bidangnya atau apapun. Ini hanya berdasarkan, ini berdasarkan. Kalau saya bilang hanya itu mengecilkan ya. Saya tidak mengecilkan pengalaman dari beberapa orang dan pengalaman saya pribadi. Jadi ini berdasarkan pengalaman dari beberapa teman dan pengalaman saya pribadi bahwa value itu dinilai berdasarkan atau dari beberapa faktor. Jadi kita sering menganggap value atau nilai itu berdasarkan kekayaan, berdasarkan mungkin jabatan, atau berdasarkan kehebatan kita di lingkungan sosial kita, misalnya seperti itu, image kita yang bagaimana, misalnya seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi adalah value itu atau nilai itu tergantung lawan kita mau menilai kita dari mana. Contoh, misalnya ada seseorang yang seorang laki-laki misalnya, dia pintar, dia kaya, terus dia punya jabatan yang tinggi, ya kan? Terus dia alim misalnya seperti itu. Terus dia mendekati seorang wanita, yang wanitanya mungkin biasa-biasa saja, tapi cukup menarik bagi laki-laki tersebut. Kemudian ternyata wanita ini tidak suka dengan laki-laki ini. Terus kemudian pertanyaannya, apakah laki-laki ini tidak punya nilai atau tidak punya value di depan wanita tersebut? Yuk jawab apa? Jawabannya tetap ada value-nya, tetapi value itu tidak terlihat atau tidak dinilai oleh wanita tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mungkin wanita ini tidak suka atau tidak menerima laki-laki ini. Itu karena mungkin satu, dia sudah mempunyai pilihan tersendiri. Yang mungkin malah pilihannya itu mungkin adalah laki-laki yang tidak pintar, tidak punya jabatan yang tinggi, tidak alim, dan tidak mempunyai peran penting di sosial ekonomi, di sosialisasinya, di sosial kehidupan gitu kan. Tetapi laki-laki itu mungkin modis atau ganteng. Jadi nilai yang ada pada wanita tersebut terhadap seorang laki-laki yang diinginkannya adalah tentang parasnya yang rupawan atau kegantengannya. Jadi di saat tadi laki-laki yang mendekatinya itu mungkin kaya, berjabatan tinggi, sosialnya adalah orang yang cukup disegani kayak gitu, itu tidak ada nilainya sama sekali karena laki-laki yang tadi mendekatinya itu tidak ganteng, tidak rupawan. Jadi langsung nilai yang kayaknya menurut objektivitas banyak orang itu tadi nilainya 90, jadi 0 saja di depan perempuan tadi ini, di depan wanita ini, karena yang dinilai olehnya hanya matrikulasinya adalah tentang ketampanannya gitu. Begitu juga sebaliknya, wanita tadi itu yang didekati mungkin bagi banyak laki-laki yang lain adalah perempuan yang biasa-biasa saja. Cantik tidak, solihah tidak, kaya tidak, pintar juga tidak. Tetapi bagi wanita bagi laki-laki tadi yang mendekatinya, wanita tadi ini kocak gitu ya, humoris kayak gitu, menyenangkan kayak gitu. Kalau dekat wanita ini nih mungkin hawanya itu happy aja. Jadi cowok yang tadi itu dengan jabatan tinggi, kaya, dia yang super sibuk dan sebagainya, yang sulit menemukan
kegembiraan kok ketemu sama wanita yang kalau ketemu wanita itu tuh langsung happy aja bawaannya, dia langsung suka karena value-nya di situ, nilainya di situ. Padahal dia juga mungkin laki-laki tadi itu sering ketemu sama wanita yang cantik, wanita yang juga punya kedudukan yang tinggi, tetapi dia tidak tertarik karena sulit bagi seseorang yang akan menyukai sesuatu yang mirip dirinya kayak gitu. Seseorang itu atau insan itu akan mencari value biasanya yang tidak dia temukan di dirinya. Dia tidak humoris, dia mungkin tidak bisa banyak menyenangkan banyak orang, maka dia akan mencari orang yang humoris dan menyenangkan untuk banyak orang kayak gitu. Jadi itu tentang value. Jadi intinya di sini kita, Anda semua yang mendengarkan vlog ini tidak usah capek-capek untuk mencari value orang lain, di nilai orang lain, kelebihan orang lain di diri kita. Kita sendiri ini pasti punya nilai tersendiri yang pastinya itu dirasakan oleh orang lain yang berinteraksi dengan kita. Misalnya Anda tidak cantik, ya jangan capek-capek harus jadi cantik ya, memang wajahnya udah dikasih ala kadarnya. Atau Anda mungkin tidak handsome, tidak ganteng, terus Anda beli skincare sampai hutang-hutang kayak gitu, mau operasi plastik, mau ini mau itu, pada akhirnya juga tetap hidungnya itu pesek, bibirnya jembewek misalnya seperti itu kan buang-buang waktu. Mungkin ada yang tidak bisa dilakukan oleh yang cantik atau yang ganteng, yang Anda bisa lakukan. Misalnya mungkin Anda rajin, Anda menyenangkan, Anda santun, Anda sopan, Anda itu pribadi yang kocak ya. Kalau ada Anda itu langsung happy aja gitu kan, lingkungan kan misalnya kayak gitu. Itu yang bisa Anda usahakan. Jangan melakukan sesuatu yang bukan di dalam ranah Anda gitu loh. Udah tahu Anda harus bisa mengukur diri. Oh, itu skalanya kalau di situ itu harusnya orangnya yang masuk pinter-pinter kayak gitu, orangnya itu yang ambisius. Anda tahu kalau di Anda sendiri itu bukan orang yang pinter-pinter banget, ambisi juga nggak ada kayak gitu kan. Terus Anda memaksakan di lingkungan tersebut, remuk kayak gitu. Jadi nilai ya, jadi nilai itu pada akhirnya akan tidak ternilai. Nilai apapun itu pada akhirnya akan tidak ternilai. Nilai itu pertamanya saja kok orang itu menilai. Lama-lama itu nilai apapun itu akan kalah dengan satu kata yang berarti nyaman. Nyaman itu akhirnya adalah tujuan dari semua kalangan orang. Mau orang kaya konglomerat, mau orang yang nun sewu, mohon maaf lahir batin mungkin lagi tidak punya kayak gitu kan. Itu kalau mereka diberikan nyaman itu universalnya dari kata tenang ya. Kalau dalam Islam itu disebut dengan ketenangan lahir, ketenangan batin. Orang itu tidak perlu yang muluk-muluk gitu loh. Ternyata seperti itu. Kalau Anda sampai dengan mendengarkan vlog ini masih berbeda, itu hak Anda, tidak masalah. Saya juga tidak akan menyalahkan pemikiran Anda karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman beberapa orang yang dulu ngomong hebat, yang punya value sangat tinggi sekali, ternyata pada akhirnya sampai hampir menutup usia, sampai akhirnya sesaat sebelum menutup usia, mereka hanya membutuhkan ketenangan, kenyamanan, dan orang yang mampu menerima mereka dengan apa adanya. Jadi kalau Anda masih harus, Anda sekarang berdiam diri atau menjalani lingkungan apapun, Anda mungkin dengan pasangan Anda mungkin dengan kerabat, handai tolan, dan saudara-saudara Anda, kuncinya satu. Kalau Anda masih harus menjadi pribadi yang tidak sebenarnya Anda jalani, atau Anda harus menjadi orang lain demi menyenangkan, demi memuaskan, demi mencapai value atau nilai yang mereka tetapkan, percayalah Anda berarti di zona yang salah. Cepat atau lambat Anda akan berusaha untuk keluar atau dikeluarkan dari zona tersebut. Karena
ikan hanya akan hidup di dalam air, tidak di gurun pasir. Begitu juga singa tidak akan mungkin hidup di dalam air, kayak gitu. Jadi kenalilah diri Anda sendiri sebelum Anda memutuskan sesuatu. Pelan-pelan mulai menyayangi diri sendiri, bukan berarti egois di sini. Justru orang yang sudah menyayangi dirinya sendiri tidak akan mampu berlaku egois terhadap siapapun yang ada di sekitarnya, kayak gitu. Jadi untuk Anda-Anda yang merasa pada saat ini atau mungkin dicap di lingkungan Anda, kamu tuh biasa aja, kamu itu banyak kekurangannya, kamu itu tidak pantas menjadi ini dan itu. Stop untuk memikirkan itu. Anda itu diciptakan oleh Allah diciptakan oleh Tuhan ya, Allah sebagai pemenang. Kita udah jadi manusia ini pemenang dari ratusan juta sperma yang masuk ke dalam sel ovum ibu kita gitu loh. Maka Allah itu dengan maha keadilannya sudah menspek kita untuk bisa melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh Allah. Jadi jangan capek-capek berpikir yang itu tidak untuk Anda untuk memikirkannya gitu. Takdir sudah digariskan, kita hanya diminta untuk menjalani semaksimal mungkin dan berdoa, meminta takdir yang baik. Jadi mari kita mulai hari ini menciptakan value kita. Bukan menciptakan itu hanya ranahnya Allah ya, Tuhan ya. Mari kita berusaha meningkatkan value kita yang kita miliki, bukan berdasarkan permintaan dari orang lain atau eksternal kita, dengan semaksimal mungkin dan dengan santun menolak dan membatasi pengkerdilan diri dari asumsi-asumsi eksternal terhadap diri kita, sehingga insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang hebat dan berkembang. Oke, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.